apakah Anies Baswedan akan seperti Anwar Ibrahim di Malaysia atau akan seperti Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya masih akan membahas tentang Anies Baswedan ya, dengan Partai Gerakan Rakyat yang semula merupakan ormas, kini telah bertransformasi menjadi partai politik. Nah, di dua video kemarin kan saya sudah membahas ya bahwa Anies Baswedan telah resmi dicalonkan sebagai capres pada pemilu 2029 oleh Partai Gerakan Rakyat. Ya mungkin ada yang mengatakan terlalu dini, ada yang tidak, tapi terlepas itu bahwa Partai Gerakan Rakyat sudah mencalonkan. Bagaimana nasibnya nanti tentu akan kita lihat ke depan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anies Baswedan sebagai seorang tokoh politik, tokoh nasional yang pernah berkontestasi sebagai capres pada pemilu 2024 yang lalu, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta ya, dan pengalaman politiknya cukup panjang juga ya, menjadi menteri dan seterusnya. Nah, apakah sebagai seorang tokoh ya, Anies Baswedan ini ya, dengan partai baru Gerakan Rakyat itu akan sejajar dengan tokoh-tokoh yang lebih dulu berhasil? Katakanlah kalau di Indonesia misalnya tokoh yang berhasil mendirikan partai dan sampai saat ini partainya eksis menjadi partai katakanlah menengah ke atas lah ya, adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu membentuk partai baru yaitu Partai Demokrat dan kemudian berhasil bahkan mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Meski sekarang bukan partai yang terbesar, tetapi Partai Demokrat berada di lapisan elit lah partai-partai politik besar di Indonesia. Nah, itu dalam konteks Indonesia. Ataukah Anies Baswedan mungkin akan seperti tokoh yang lainnya yang notabene bisa dikatakan tidak cukup berhasil dalam konteks membawa partai politik ke jenjang yang lebih tinggi? Sebut saja misalnya Pak Amin Rais yang keluar dari PAN, ya, partai yang dia dirikan bersama teman-temannya dan berhasil, kemudian dia keluar lalu mendirikan Partai Umat. Nah, Partai Umat kita tahu hampir tidak lolos di pemilu 2024 kemarin, tapi kemudian lolos menjadi peserta pemilu, tetapi pada akhirnya tidak memenuhi PT atau Parliamentary Threshold. Ya. Artinya Pak Amin Rais belum berhasil menjadikan partai politik barunya ya partai politik yang besar. Kemudian tokoh yang lainnya misalnya Pak Din Syamsuddin. Bahkan partai politik baru yang didirikannya yaitu Partai Pelita tidak lolos verifikasi faktual partai, sehingga pada pemilu 2024 kemarin Partai Pelita ya tidak menjadi peserta pemilu. Nah, ini saya kira contoh kasus seorang tokoh politik nasional yang mendirikan partai politik baru, kemudian ada yang berhasil tapi lebih banyak yang kurang berhasil ya, untuk mengatakan tidak berhasil ya. Itu dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks luar negeri tidak perlu jauh-jauh, misalnya sesama Asia Tenggara ya, negara jiran Malaysia, kita tahu ada seorang tokoh yang sangat populer yaitu Anwar Ibrahim. Nah, Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh yang bisa dikatakan fenomenal di Malaysia ya. Aktif sejak mahasiswa, aktif di angkatan belia angkatan belia Malaysia ya, ABIM ya. Kemudian juga dia diraih oleh
Perdana Menteri waktu itu Mahathir Mohamad ya untuk aktif di UMNO, di Barisan Nasional, berhasil menjadi Menteri Keuangan, bahkan menjadi Wakil Perdana Menteri. Nah sayang ada kasus yang kemudian membuatnya didepak dari partai politik, ya dihukum tidak aktif di partai politik, ya kasus moralitas, meski banyak juga yang menyebut itu adalah bermuatan politik. Tapi terlepas daripada itu, Anwar Ibrahim kemudian kan keluar dari politik Malaysia, tapi dia tidak benar-benar keluar dari politik, karena Anwar Ibrahim kemudian mendirikan partai politik baru dan cukup berhasil. Bahkan saat ini mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nah, Anwar Ibrahim mendirikan partai politik yang bernama Partai Keadilan Rakyat, PKR ya. Nah, PKR itu kan merupakan gabungan dari Partai Keadilan Nasional dan Partai Rakyat Malaysia. Mula-mula partai ini kan dipimpin oleh istrinya ya, Wan Azizah Wan Ismail. Tapi tokoh yang digaungkannya tentu saja Anwar Ibrahim. Dan singkat cerita, dengan berbagai proses-proses politik yang terjadi ya, melalui koalisi Pakatan Harapan gitu ya, Anwar Ibrahim pada akhirnya berhasil menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini artinya bahwa sebagai seorang tokoh ya, Anwar Ibrahim mendirikan keluar dari partai politik yang dia sudah aktif lama di situ, lalu mendirikan partai politik baru ya bernama Partai Keadilan Rakyat, kemudian berhasil. Ini artinya sebagai seorang tokoh politik, figur politik, ketokohan Anwar Ibrahim itu luar biasa dan menarik bagi para pemilih Malaysia, bahkan bisa mengalahkan Barisan Nasional atau UMNO ya di pemilu 2022 yang lalu. Ini artinya bahwa sebagai seorang tokoh, magnet politik Anwar Ibrahim itu masih cukup kuat ya, dengan segala sepak terjangnya, karir-karir politiknya dan sebagainya. Artinya dia tidak redup wibawanya, tidak hilang ya gara-gara kasus yang membuat dirinya terlempar dari politik Malaysia. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah Anies Baswedan bisa menjadi orang yang meneladani ketokohan Anwar Ibrahim? Nah, saya kira ini adalah pekerjaan rumah. Jadi pertanyaannya adalah apakah Anies Baswedan akan berhasil seperti Anwar Ibrahim yang berhasil yang membawa partai politiknya, Partai Keadilan Rakyat, mengantarkannya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ataukah Anies Baswedan tidak akan lebih jauh dari dua tokoh sebelumnya yang berdekatan, yaitu Amin Rais dan Din Samsudin, yang belum berhasil membawa partai politik barunya ke jenjang yang lebih tinggi, ke level elit partai politik. Ya, Pak Amin Rais dengan partai umatnya, Pak Din dengan partai pelitanya. Nah, ini yang akan kita tunggu. Sekali lagi, apakah Anies Baswedan akan seperti Anwar Ibrahim di Malaysia, atau akan seperti Amin Rais dan Din Samsudin di Indonesia? Mari kita tunggu episode berikutnya.